Izin bertanya Pak, ini maaf ini agak keluar sedikit dari Tidak apa-apa ya. topik, ya agak keluar sedikit dari topik Ya, berkenaan dengan yang sempat di Facebook berkenaan dengan Pak Davitong yang mendukung pembangunan atau mendukung gereja Roma Katolik membangun gedung gerejanya. Kalau gereja Katolik itu sesat, kenapa didukung untuk membangun gedung gerejanya? Bahkan saya tanya, apakah kita boleh mendukung pembangunan masjid? Pak David bilang boleh, ya. Boleh sumbang kerikil, material begitu boleh. Nah saya masjid. dalam pikiran saya, kalau begitu boleh bantu aksi Yehova dong. Kira-kira menurut Pak Budi bagaimana? Ya, makanya dia sendiri adalah bidat kalau bagi saya kalau bangun masjid boleh. Saya tanya melalui apa dia bilang boleh membangun masjid? Ya, Melalui Facebook atau apa? ya, melalui Facebook Pak. Di Saya tanya yang boleh membangun masjid, mendukung Islam membangun masjid boleh. di- Sumbang semen, kerikil gitu boleh katanya. Lalu kenapa tidak boleh dukung saksi Yehova? Gitu. Kalau dia bilang nggak boleh. Boleh, Boleh juga. boleh. Kalau saksi Yehova saya tidak tanyakan, tapi kalau masjid boleh. Tanyakan coba kalau saksi bagaimana. Ya, kalau sudah diperbolehkan Katolik yang sesat, uh, Islam juga boleh pembangunan masjidnya boleh didukung. Kenapa itu tidak boleh kalau kita mau berpikir secara konsekuensi logis begitu? Ya, Katolik itu bagaimanapun masih tetap dianggap sebagai Kristen. Tapi kalau Islam kan sudah jelas-jelas agama lain. Lalu kira-kira apa alasan mereka memperbolehkan tindakan begitu, padahal mendukung kesesatan itu tidak boleh. Nah, ya itu. Itu yang saya sendiri tidak habis pikir. Makin lama mereka makin sesat. Tapi Tom itu sudah banyak kali ya memberikan apa itu tulisan-tulisan di dalam Facebook yang jelas-jelas kacau balau. Misalnya Yesus dibangkitkan dan bukannya bangkit sendiri, sudah diserang oleh banyak orang. Pasca selanjutnya buat status seperti itu lagi, dan banyak lagi yang saya tidak ingat. Karena seringkali Albert Rumampuk itu yang memberikan informasi kepada saya. Saya dengan David Tong di dalam Facebook tidak friend ya. Jadi memang bisa melihat kalau eh, tulisan-tulisan di situ, tapi kalau dia membuat satu-satu apapun, saya kan tidak tidak mendapatkan apa itu notification ya. Jadi Albert Rumampuk yang seringkali memberikannya kepada saya. Dan saya tidak ingat, tapi saya tahu banyak sekali ajaran kacau di dalam otak dia. Dan kalau seperti ini, saya pikir kita semua harus meragukan imannya dia. Dan saya tidak tahu ini Pak Tong itu menyetujui, merestui hal itu, atau ini asalnya dari David Tong, atau dari siapa? Saya tidak tahu. Lalu juga Pak ini berkenaan dengan saya tanya ada satu istilah yang dipakai yaitu istilahnya heresi dan heterodoks itu Pak? Iya, heterodoks itu saya tidak tahu apa heterodoks itu. Hetero itu berbeda mestinya. Oh, ya. Heterodok berarti pandangan, ajaran, atau keyakinan yang berbeda atau menyimpang dari ajaran yang dianggap resmi, umum, atau ortodoks dalam suatu tradisi atau sistem kepercayaan.
Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama atau filsafat untuk merujuk pada ide-ide yang tidak sejalan dengan doktrin yang dominan atau diterima secara luas oleh sebuah kelompok atau institusi. Dalam konteks agama, misalnya ajaran heterodoks adalah ajaran yang berbeda dengan pandangan resmi suatu gereja atau denominasi. Sementara ortodoks merujuk pada pandangan yang dianggap benar atau resmi, heterodoks menggambarkan ajaran atau pandangan yang dianggap tidak sesuai atau bahkan salah oleh otoritas yang berkuasa. Kalau saya lihat, bentar ya, di komputer saya ini tidak ada Facebooknya. Tonya masih saya tak buat Facebook juga. Ini dia buat kemarin ya ini ya. Bisa melihat ya. Bisa, Ini umat Kristen boleh ini membantu. Hmm. cuma ini belum saya. Jadi apakah umat Kristen boleh membantu pembangunan rumah ibadah umat non-Kristen? Kedua, apakah umat Kristen boleh menerima bantuan pembangunan rumah ibadah dari umat non-Kristen? Dan David Tongnya berkata di dalam komen-komennya ini, dasar kemanusiaan. Pertama, dasar kemanusiaan. Dua, tidak ada tujuan keuntungan bagi Gary. Nah, apakah doa alasan itu bisa menjadi suatu dasar untuk mendukung Sama suatu sekali. dukungan kepada gereja yang banyak Kemanusiaan kesempatan? itu ya, makanya saya dalam khotbah saya kan saya bilang, kalau saya melihat orang Katolik atau orang Muslim atau orang ateis atau apapun eh, menderita bukan karena kesalahan dia dan memang layak dibantu dan patut dibantu, saya bisa membantu, maka saya harus membantu. Itu aja, itu kemanusiaan, itu kasih. Tapi kalau agamanya itu lain cerita sama sekali, bertolak belakang. Membantu agama yang kita tahu adalah agama yang sesat, seperti Katolik, itu sama dengan memperluas dan memperlebar dan mempermulut jalan ke neraka sehingga lebih banyak orang bisa masuk ke sana. Pandangan ini menurut saya pandangan bidat ini. Tapi Pak, kalau menggunakan dasar Alkitabnya, kalau Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik, bagaimana itu, Pak? Nah. Saya teruskan ini ya. Ini ada orang yang bilang kalau dibantu mungkin bisa Pak. Tapi kalau membantu bisa dikatakan sesat. Dia berani ya ngomong. Musa, Yohanes, Tomaso. Lalu Esra mengatakan kalau pendapat saya dibantu ya boleh saja. Karena kita melihat bahwa Tuhan bahkan bisa pakai orang tidak percaya untuk mendukung pekerjaannya. Sama seperti Raja Kores dipakai untuk pembangunan kembali bait Allah. Tapi kalau membantu menurut saya tidak boleh. Harus dibedakan antara membantu secara pribadi orang beragama lain dengan membantu perkembangan agama itu sendiri. Nah, David Tomnya menjawab, ini yang like untuk jawaban Isra itu 55 ya. Jadi sangat banyak yang mendukung. Lalu David Tomnya menjawab, egois ya pemikiran seperti ini. Dia katakan itu egois. Gila orang ini. By the way, GRI banyak membantu pembangunan dan renovasi rumah ibadah agama lain. Itu, Pak. Dan ini ada 10 orang yang like, ini sinting semua. Lalu Esran jawab lagi, dilihat dari kacamata manusia memang kelihatannya egois, Pak. Kalau saya tidak akan sebut dia, Pak. Nah, orang semacam ini tidak perlu disebut seperti itu, tidak perlu dihormati. Tetapi menurut saya, karena Allah berdaulat, karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, maka dia bisa pakai anak setan untuk mendukung pekerjaannya. Tapi dia tidak mungkin mengizinkan anaknya untuk mendukung pekerjaan setan.
Ini diberikan like oleh 31 orang. Lalu David menjawab lagi, Tuhan yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat juga dapat menggunakan orang Kristen untuk kebaikan orang non-Kristen. Dalam doktrin reform ini kan dikenal sebagai common grace. Sama sekali tidak ada urusannya. Itu Tuhan yang memberikan common grace. Lalu kita tuh manusia berikan common grace. Ini kegilaan sama sekali. Lalu itu jawab balik. Itu pun masih di like oleh 5 orang. Botol semua ini. Kita jawab balik. Apa yang dilakukan Tuhan itu menjadi manusia. Menjadi dasar bahwa orang Kristen memang harus menolong orang-orang lain tidak peduli dia agama apapun. Tapi itu berbeda dengan menolong atau mendukung agamanya. Di like oleh 24 orang. Tapi tanya balas lagi gitu ya. Kalau agama kita yang didukung oleh agama lain oke saja. Dalam teologi reform melalui common grace, Tuhan bahkan mendukung orang untuk melawan dia. Kalau pakai istilah Pantil, dia seperti memangku seorang anak kecil yang menampar dia. Saya lihat semua ini pakai rubrik common grace saja. Lebih konsisten dengan teologi, dengan doktrin reform saya. 7 orang yang lagi-lagi botol semua. Esra jawab lagi, seperti saya bilang tadi di atas Pak, bahwa mungkin kelihatan egois, tapi dasar pemikiran di baliknya adalah kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu sehingga dia bisa memakai orang jahat untuk kebaikan anak-anaknya. Karena kita juga melihat bahwa kebaikan dari orang-orang agama lain yang diberikan kepada kekristenan tidak semata-mata dari orang-orang itu, tapi Tuhan dibalik semua itu. Di-like oleh 21 orang. Lalu David jawab lagi, di balik kita memberikan bantuan untuk merenovasi bangunan masjid, juga ada common grace dari Tuhan. Ini kali ini di like cuma untuk hanya oleh 1 orang. Lalu itulah balas lagi, saya suka menerima pemahaman common grace yang diwujud nyata kembali bantuan kepada sebuah kepercayaan atau sebuah agama yang benarnya mendirikan kepercayaan sendiri dan menolak percaya pada Tuhan yang benar. Di like oleh 19 orang. David taunya lagi, jadi Pak Isra juga tidak mau menolong seorang ustadz yang terkapar di tengah jalan. Ketika tahu ustadz tersebut akan ke masjid dan membantu orang lain di dalam melakukan keagamaan mereka ya. Kalau saya tolong karena ini hanya common grace. Dilike oleh 4 orang. Isra jawab lagi, kalau dia terkapar di jalan, saya akan tolong Pak. Dan saya anggap itu adalah pertolongan yang bersifat pribadi. Saya melakukan tugas saya untuk menolong sesama manusia tanpa pandang bulu dia agama apa dan apa yang dia bisa lakukan setelah dia tempuh di dalam agamanya itu berbeda dengan menolong agamanya secara langsung sebagai bentuk dukungan pada suatu kepercayaan yang sedang melawan Tuhan sebagai suatu sistem. Di like 29 orang. Nah, akhirnya David berkata, noted Pak, ini di like oleh 3 orang. Nah, ini David ngomong nanti di kampus baru CIT itu apa ya? Ya, CIT itu apa? Di kampus baru CIT. tidak mengerti, Pak. Hah? Tidak mengerti. CIT. Itu universitasnya David Tong, Pak. Calvin Institute of Technology. Wah, ini nanti di kampus baru CIT saja harus ada ruang untuk musola. Dan ini dilek oleh 6 orang, botol semua.
Ini orang tukang ngeyel, ya, nggak karu-karuan ya. Ini ada orang gila juga yang namanya Janus Juniman. Bilang kepada Islam, menurut pendapat saya boleh saja membantu dan dibantu. Itu hal yang lumrah di bangsa kita yang majemuk. Justru dengan membantu kita menjadi garam dan terang bagi agama lain. Gila ini. Gereja tidak boleh eksklusif, melainkan inklusif. Orang ini orang liberal pasti. Memang iman tidak boleh kompromi, tapi perbuatan baik itu harus sesuai dengan Matius 5 ayat 16. Ngomong kosong dia buat cuma ayat 1 ya coba pakai sebagai dasar. Dengan kebaikan kita mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Ini ngomong kosong lagi lah. Saya punya pertanyaan juga saya tanyakan di komentarnya Pandangannya Pak Esau. ini panjang sekali, orang pro kontra. Gila semua. Lalu lagi Pak ini Pak siapa Susanto Budianto itu yang bilang atas dasar kebencian Pak Iya, membikin video itu ya. iya, katanya dia, saya tahu. Bentar ya, sekarang saya lihat. Loh, kok lucu ini ya, dia buat status ya. John Calvin sama tidak setuju dengan banyak doktrin Roma Katolik. Tapi mengapa dia tidak pernah membaptis ulang mereka yang pernah mendapatkan baptisan dalam gereja Roma Katolik? Ya memang tidak perlu kalau membaptis ulang. Tapi perlu dia diberikan katekisasi lalu eh, kan baptisan dalam Katolik biasanya baptisan bayi kan. Dan dalam reform juga sama. Jadi baptisannya tidak ada masalah. Siapa ada apa di ulang dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang tadi. Apakah ada gereja dengan teologi reform khususnya menerima sola fide dan sola gratia, tapi dapat dikatakan bidat? Ini tidak penting juga. Nah ini yang 3 hari yang lalu ini ya. Aksi Kasih Geri telah membangun total 63 gedung gereja. Ini salah satunya, ya ini yang gereja Katolik di Sumba itu ya. Iya Pak. Dan ini, nah ini, aduh. Sarasiagian, puji Tuhan, menjadi saluran berkat selalu. Ija Tari, puji Tuhan. Julius Lubis, apakah tepat sasaran membangun gereja yang soteriologi yang berbeda dengan kita, Pak? Nah, ini baru nantang orang ini. Dan di like oleh 13 orang. David Tong jawab, banyak gereja dalam tradisi pertotan yang bahkan doktrinnya lebih jauh. Sebagai catatan, Gary tidak pernah membaptis mereka yang datang dari gereja Roma Katolik, tapi banyak yang datang dari gereja-gereja pertotan dibaptis di Gary. Apa hubungannya? Tapi bukankah kita dengan gereja Roma Katolik secara soteriologi berbeda sekali, Pak? Apakah tidak lebih baik uang Gary lebih untuk membantu pembangunan gereja yang percaya kepada sola fide dan sola gratia? Sementara gereja Roma Katolik menolak hal ini dengan membantu mereka membangun gereja, bukankah mendukung mereka yang notabene menolak paham kita terkait teologi? Banyak diskusi ya Pak. Saya punya banyak teman dari gereja Roma Katolik. Kita jawab semua gereja Protestan seharusnya percaya pada sola gratia dan sola fide. Tapi pada kenyataannya banyak gereja Protestan yang sudah menyimpang dari ini. Dan di daerah banyak gereja Protestan yang sudah mendukung LGBT juga. Ya Protestan yang liberal tentu saja menolak. Pada kenyataan juga banyak gereja Protestan yang sudah menolak konsili ekumenis
khususnya pertama dan kedua. Dan kalau ada gereja Protestan yang menolak, yang menerima sola fide dan sola gratia, tapi menolak EC1 dan EC2, menurut Anda masih sah-sahkah? Julius Lebis bilang lagi tentu tidak perlu dibantu Pak karena sudah jelas menyimpang. Menurut Bapak apakah gereja Roma Katolik dengan konsep total iman plus usaha manusia tetap dapat diselamatkan? Menurut saya lebih baik mencari gereja yang berpegang pada kebenaran untuk dibantu daripada denominasi yang berbeda soteriologi dan tetap telah mencap kita heresi dan menganatema kita. David Tongnya jawab lagi, banyak yang lebih condong ke arah semi-pelagianisme, tetapi yang dicap tidak hanyalah pelagianisme. Ya lagi-lagi goblok. Ya, saya percaya mereka yang di gereja Roma Katolik juga diselamatkan. Bagus sekali. Kalau hanya isu doktrin keselamatan, Armenianisme juga semi-pelagianisme. Ini tidak pernah belajar sejarah. Armenian itu semi-augustinianisme, bukan semi-pelagianisme. Kalau Katolik itu semi-pelagianisme. Jadi di sini adalah Agustinus dan di sini Pelagius. Lalu waktu Pelagius dianggap sesat, muncul pandangan antara yang satu dekat dengan Pelagianisme, ini semi-pelagianisme dari Katolik. Nah, yang satu lebih dekat ke arah Agustinianisme, dan ini semi-Agustinianisme, ini yang jadi Armenian. Armenianisme juga semi-pelagianisme bagi saya mereka adalah reform heterodox. Tapi bukan Kristen heresy. Kalau dilihat dari heterodox di sini, omongan dia tidak cocok sama sekali. Reform heterodox itu apa? Ini agak luar biasa kayak Risoli Gloria. Botol lagi. Lalu ini Bu Anakan membantah juga. Ini ini fitnah saya ini. Gary Reform garis lembut dalam kemanusiaan. Bahkan dulu pernah bantu orang muslim yang kena gempa, kasih tenda. Kalau BA itu pasti saya ya. Garis keras betul-betul dan betul keras. Kemanusiaan dan doktrin. Omong kosong. Goblok orang itu. Kalau saya dalam kemanusiaan, saya tetap bantu. Itu kan ada dalam khotbah saya. Orang dari kalangan apapun, ateis, atau komunis, atau apapun, kalau memang perlu dibantu, orangnya harus dibantu, tapi tidak agamanya ya, tidak kepercayaannya. Kalau saya membantu gereja sesat itu bagi saya suatu tindakan yang harus dikutuk oleh gereja. Saya sendiri mengutuk tindakan seperti itu. Persetan tuh Gary atau bukan Gary. Tapi anehnya Pak, karismatik dikecam habis-habisan, padahal tidak semua karismatik Nah, itu sesat. Tentang barusan aja Aneh. apa itu wawancara atau apa itu ngomong karismatik. Ya. Diserang habis-habis. Padahal kalau karismatik itu kan sangat tidak seragam. Memang ada yang sesat tentu saja. Yang seperti saya Pak Riyadi sebagainya itu sesat memangnya. Tapi karismatik tidak semuanya sesat. Dan kalau cuma karena bahasa roh dan sebagainya, itu bukan tidak bisa disebut sebagai sesat. Kalau mereka pakai tumpang tangan geblak, lah itu sesat. Itu pakai okultisme soalnya.
kalau karismatik dibanding dengan Katolik, bagi saya jelas Katolik jauh lebih sesat dari karismatika manapun. Aneh juga ya, Pak. Saya kira Katolik dengan Erastus Abdono itu 11-12 lah. Jadi si David Tong ini menggunakan arti kata heterodoks itu dalam arti yang bagaimana? Katolik Kalau kita selama tanyakan ke Pak Budianto tentang arti kata itu, dia tidak mau menjelaskan karena saya sudah terlanjur menyerang dia duluan, katanya begitu. hmm, gila, orang-orang ini gila. Saya juga baru dengar yang bikin Yang perlu kita tahu ya, sebetulnya ini dari Pak Tom dengan izin Pak Tom atau tidak? Atau Pak Tomnya tidak tahu menahu? Itu sebenarnya yang perlu ditanyakan. Nanti kalau ada diskusi nanti coba ditanyakan lagi. Hmm, Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Pintalengnya pertanyaan membangun masjid biar jadi bukti supaya tidak dituduh hoax. Kamu bisa Pak lihat sendiri di Facebooknya, cari David Tong, nanti kan keluar semua punya dia. Oke, sama Henok silahkan. Si IT itu Calvin Institute Technology, bagus sekali. Dikasih nama Calvin tapi ada musolanya. Lalu Obed Wasit sekarang nggak sungkan-sungkan menyatakan dirinya liberal. Nita bilang aku curiga ini kerjaan DT. Itu yang perlu kita tahu. Jadi yang ada koneksi tanyakan, ini Pak Tong tahu atau menyetujui atau bagaimana? Atau memang perintah dari Pak Tong?